Pulau Kalimantan, salah satu pulau terbesar di Indonesia, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Di balik hutan lebat dan pegunungan yang menjulang, terdapat berbagai jenis fauna endemik Kalimantan yang unik dan menarik untuk dipelajari. Kekayaan biodiversitas ini menjadikan Kalimantan sebagai salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia. Fauna endemik Kalimantan meliputi berbagai spesies yang tidak ditemukan di tempat lain, dari primata cerdas hingga burung-burung yang eksotis. Keanekaragaman satwa di pulau ini mencerminkan ekosistem yang kaya dan beragam. Mengapresiasi dan memahami fauna endemik Kalimantan bukan hanya tentang mengenali satwa-satwa unik, tetapi juga tentang menjaga dan melestarikan keindahan alam Indonesia. Pulau Kalimantan, pulau ketiga terbesar di dunia dan yang paling luas di Indonesia. Dari udara, pulau ini tampak seperti lautan hijau tak berujung, hamparan hutan hujan tropis yang telah berdiri selama jutaan tahun. Inilah salah satu paru-paru dunia, tempat kehidupan berkembang dengan cara yang begitu luar biasa. Namun, Kalimantan bukan hanya sekedar bentang alam yang indah. Pulau ini adalah rumah bagi ribuan spesies makhluk hidup, dari yang kecil nyaris tak terlihat, hingga yang besar dan penuh karisma. Banyak di antaranya tak akan kita temukan di tempat lain di muka bumi. Inilah dunia tersembunyi, para penghuni asli Kalimantan, para fauna endemik. Salah satu penghuni paling ikonik di hutan Kalimantan adalah orangutan Borneo. Primata ini dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Mereka mampu membuat alat sederhana, menggali pola, dan bahkan menunjukkan kasih sayang layaknya manusia. Di antara pepohonan tinggi, orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi, berpindah dari dahan ke dahan untuk mencari buah-buahan dan daun muda. Namun, di balik lembutnya, kehidupan mereka terus terancam oleh hilangnya habitat akibat deforestasi dan kebakaran hutan. Tak jauh dari dunia orang hutan, kita dapat menemukan makhluk lain yang tak kalah menarik. Bekantan, monyet berhidung besar dengan ekspresi unik dan suara khas. Bekantan jantan memiliki hidung besar yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan penarik perhatian betina. Hewan ini adalah simbol resmi fauna Kalimantan Selatan, sekaligus pengingat betapa uniknya kehidupan di pulau ini. Jika kita menengadah ke langit, Kalimantan dihiasi oleh para penjelajah udara. Burung-burung endemik dengan warna suara yang memikat, salah satunya adalah rangkong badak atau rhinoceros hornbill. Burung besar dengan paruh melengkung dan tonjolan khas di atas kepalanya. Rangkong memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian pohon, menjadikan mereka penanam alami hutan hujan. Tanpa mereka, regenerasi hutan bisa terhambat. Selain rangkong, ada pula burung enggang gading, burung kuau kerdil, berbagai jenis burung raja udang yang menambah keindahan hutan tropis Kalimantan. Suara mereka membentuk simfoni alami, musik kehidupan yang hanya bisa didengar di tempat seperti ini. Turun ke bawah, di lantai hutan yang lembab dan gelap, kehidupan tetap berdenyut. Di antara daun gugur dan batang pohon lapuk, bersembunyi terenggiling Sunda, mamalia bersisik yang pemalu dan aktif di malam hari. Hewan ini memiliki peran penting dalam mengontrol populasi serangga, terutama semut dan rayap. Sayangnya, terenggiling menjadi salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia, membuat statusnya kini sangat terancam. Di rawa dan sungai, kita bisa menjumpai buaya mora, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Sedangkan di hulu sungai, ikan-ikan kecil seperti ikan pelangi Borneo menari di air jernih kecil. Di balik kehidupan fauna yang memukau,
ada kekuatan diam yang menjadi penopang segalanya. Kekuatan itu tumbuh dari tanah, menjulang ke langit, dan memberi nafas bagi seluruh kehidupan. Inilah kisah tentang flora Kalimantan, dunia hijau yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di pulau ini. Hutan Kalimantan terdiri dari berbagai tipe vegetasi: hutan dataran rendah, hutan pegunungan, hutan rawa gambut, dan hutan mangrove di pesisir. Setiap jenis hutan memiliki tumbuhan khas yang membentuk wajah ekosistemnya. Di dataran rendah menjulang pohon Dipterocarpa, sejenis pohon raksasa yang menjadi penentu identitas hutan tropis Asia Tenggara. Batangnya lurus menjulang hingga lebih dari 60 meter, menjadikan mereka raksasa sejati hutan Kalimantan. Buahnya yang bersayap akan berterbangan mengikuti arah angin. Cara alami untuk menebarkan kehidupan baru. Selain itu, Kalimantan juga menjadi rumah bagi anggrek hitam, bunga eksotis yang hanya tumbuh di daerah tertentu di Kalimantan Timur. Warna hitam keunguan di bagian bibir bunganya memberikan kesan misterius dan megah, menjadikannya salah satu bunga paling langka di dunia. Tak kalah menarik ada kantong semar, tumbuhan karnivora yang memikat serangga dengan aroma manis untuk kemudian menelannya. Kantong semar bukan sekedar tumbuhan unik, tapi juga contoh bagaimana flora beradaptasi pada tanah miskin hara di hutan rawa dan pegunungan. Setiap daun, setiap akar, dan setiap bunga memiliki peran, menghasilkan oksigen, menyerap karbon, dan menjadi rumah bagi kehidupan di sekitarnya. Flora Kalimantan adalah fondasi kehidupan, dan juga benteng terakhir melawan perubahan iklim. Namun, ketika kita memuji keajaiban flora Kalimantan, dari Dipterocarpa raksasa hingga kantong semar yang lihai, kita harus segera bertanya, dalam kondisi apa pohon-pohon itu kini bertahan? Jawabannya terletak di peta, di udara berasap, dan di lembar-lembar izin yang dikeluarkan setiap tahun. Seberapa parah kerusakan hutan Kalimantan sekarang? Ringkasnya, kerusakan nyata, lanjut, dan bergeser dari pembebatan liar ke pembukaan lahan yang legal atau konsesional. Analisis citra satelit dan laporan investigasi menyebut bahwa pada 2023 hingga 2024, deforestasi di Kalimantan dipacu terutama oleh 3 sektor: pulpwood, pertambangan, dan perkebunan sawit. Studi dan liputan lapangan menunjukkan peningkatan pembersihan lahan yang tercatat dalam konsesi resmi, bukan hanya pembalakan ilegal di luar izin. Beberapa organisasi menilai angka kebakaran dan area terbakar jauh lebih besar daripada data pemerintah. Misalnya klaim Greenpeace, yang menyebut indikasi luar area kebakaran 2023 mencapai jutaan hektar. Kebakaran berkaitan kerusakan ini juga menimbulkan dampak kesehatan serius pada penduduk setempat.